Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, pada pagi hari ini anak-anak akan belajar bersama Pak Aldo. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita belajar apa ya? Nah, kita akan belajar di tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran 1. Nah, ada yang tahu tidak apa itu peredaran darah? Berarti ya ada yang tahu, yang belum tahu, yuk kita lihat video berikut ini. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung, ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri,
ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Nah, setelah kita melihat video bersama-sama, yuk kita ulang kembali dan pelajari. Yang pertama, yaitu ada darah. Darah itu dibagi menjadi 4 ya anak-anak. Ada sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih atau leukosit, kemudian ada keping darah atau trombosit, dan yang keempat ada plasma darah. Yang pertama ada sel darah merah. Nah, sel darah merah ini berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua ada ini sel darah putih. Sel darah putih berfungsi untuk membunuh kuman penyakit. Kemudian ini gambar apa? Ini gambar keping darah atau trombosit. Trombosit itu berguna untuk pembekuan darah ketika luka. Jadi kalau anak-anak jatuh kemudian kok darahnya bisa berhenti? Nah, ini karena ada trombosit. Yang keempat itu ada plasma darah. Plasma darah itu berfungsi sebagai pembawa CO2 dan sari-sari makanan. Nah, ini ya gambarnya plasma darah yang warna kuning ini. Nah, ini gambar apa anak-anak? Betul, ini gambar jantung. Kita akan membahas jantung. Nah, di sini jantung itu terletak di dada kiri sebelah atas. Nah, bisa dipegang ya, dada kiri sebelah atas. Besarnya kira-kira sama dengan kepalan tangan. Nah, jadi jantung kita, jantung manusia itu besarnya itu kira-kira sama dengan kepalan tangan kita, anak-anak, kepalan tangan orang dewasa. Nah, beratnya itu sekitar 300 gram. Jantung bekerja tanpa dipengaruhi kesadaran. Jadi jantung itu bekerja tanpa dipengaruhi kesadaran. Nah, jantung memiliki 4 ruang. Nah, di sini digambar. Nah, ini lebih jelasnya ya. Jantung itu mempunyai 4 ruang. Yang pertama ada serambi kiri atau atrium kiri. Nah, di mana serambi kiri? Nah, di gambar ini ada panahnya ya, serambi kiri. Kemudian serambi kanan. Serambi kanan atau bisa dinamakan atrium kanan ini. Kemudian bilik kiri atau ventricle kiri. Sini. Dan yang terakhir ada bilik kanan atau ventricle kanan. Ini ya. Nah, kemudian tadi jantung itu kan dibagi 4 ruang. Nah, serambi kanan dan serambi kiri saat kontraksi atau mengembang dan saat relaksasi atau menggucup itu dilakukan secara bersamaan. Kemudian tiap ruang jantung itu dilengkapi dengan katup yang katup tadi ya. Kalau katup itu merapatnya baik, itu tidak akan bercampur dengan darah yang ada di ruang-ruang yang lainnya. Nah, jadi fungsinya katup pada jantung itu mencegah tercampurnya darah pada tiap ruang jantung. Nah, tiap katup dan membuka menutup ya. Jadi saat katup membuka dan menutup itu seirama dengan denyut jantung. Nah, denyut normal jantung itu sekitar 70 sampai 80 denyut per menit. Jadi denyut normalnya jantung manusia itu 70 sampai 80 denyut per menit. Nah, denyut nadi itu dipengaruhi oleh usia anak-anak. Ya, jadi dipengaruhi oleh usia, kemudian aktivitas kita, berat badan, kesehatan, dan juga jenis kelamin. Bagian-bagian jantung. Nah, bagian-bagian jantung itu punya tugasnya. Apa aja? Nah, di sini Bapak kasih tahu ya. Tadi ada serambi kanan, bilik kanan, kemudian serambi kiri,
kemudian bilik kiri. Nah, mereka itu mempunyai tugas masing-masing anak-anak. Di sini Bapak kasih tahu ya. Serambi kanan itu tugasnya dia saat kontraksi, dia akan menerima darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh. Nah, sedangkan saat relaksasi, dia akan mengeluarkan darah yang kaya CO2 menuju bilik kanan. Nah, setelah dia menuju ke bilik kanan juga punya tugasnya. Saat kontraksi, dia menerima darah yang kaya CO2 dari serambi kanan. Saat relaksasi, dia mengeluarkan darah yang kaya CO2 menuju paru-paru untuk dibersihkan. Nah, serambi kiri saat kontraksi, dia akan menerima darah yang kaya O2 dari paru-paru. Beda ya, kalau serambi kanan dia kaya CO2, sedangkan serambi kiri dia menerima darah yang kaya O2 dari paru-paru. Yang sudah yang dari bilik kanan tadi CO2 diarahkan ke paru-paru untuk dibersihkan, kemudian diambil dari serambi kiri yang hasil pembersihan tadi ya, kemudian kayak O2. Nah, saat relaksasi, serambi kiri itu akan mengeluarkan darah yang kaya O2 menuju bilik kiri. Nah, di bilik kiri saat kontraksi, dia akan menerima darah yang kaya O2 dari serambi kiri. Sedangkan saat relaksasi, dia akan mengeluarkan darah yang kaya O2 menuju seluruh bagian tubuh. Nah, itu tugas bagian-bagian jantung. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembuluh darah atau peredaran darah. Pembuluh darah, peredaran darah. Nah, peredaran darah ini ya gambarnya anak-anak. Peredaran darah tadi ada dua, peredaran darah besar sama peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu dari bilik kiri ke aorta, kapiler seluruh tubuh, vena atas dan bawah, serambi kanan. Nah, jalannya bisa gini anak-anak. Kalau peredaran darah besar ya, peredaran darah besar itu dari serambi kiri, bilik kiri, terus seluruh tubuh, kemudian ke serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil itu bilik kanan, arteri paru-paru, paru-paru, vena paru-paru, serambi kiri. Atau bisa juga seperti ini anak-anak. Dari serambi kanan menuju bilik kanan ke paru-paru, kemudian ke serambi kiri. Nah, kalau peredaran darah besar dari jantung seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Itu yang darah besar. Kalau peredaran darah kecil dari jantung, paru-paru kembali lagi ke jantung. Itu ya perbedaannya peredaran darah besar sama peredaran darah kecil. Nah, pembuluh darah itu terdiri dari dua jenis anak-anak. Yang pertama pembuluh nadi atau arteri. Yang kedua pembuluh balik atau vena. Nah, pembuluh nadi itu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi terbesar itu dinamakan aorta. Pembuluh nadi terkecil dinamakan arteriol atau kapiler. Nah, di pembuluh balik itu mengalirkan darah kotor dari seluruh tubuh ke serambi kanan. Kemudian mengalirkan darah dari paru-paru melalui pembuluh balik paru-paru. Nah, di sini Bapak punya perbedaan nih, perbedaan arteri dan vena. Bisa dilihat ya, kita bisa baca bareng-bareng. Nah, yang pertama, perbedaannya di sini. Terletak di bagian dalam tubuh, itu yang arteri. Nah, sedangkan vena itu terletak dekat permukaan tubuh, yang warnanya tampak kebiru-biruan. Nah, bisa dilihat di tangannya. Kemudian yang kedua, dinding pembuluh tebal, kuat dan elastis. Itu yang arteri. Yang sedangkan untuk vena, dinding pembuluh tipis dan tidak elastis.
Kemudian yang ketiga, aliran darah berasal dari jantung. Jadi aliran darah berasal dari jantung, itu arteri. Kalau yang vena, itu aliran darah menuju jantung. Kemudian yang terakhir, denyut terasa seirama denyut jantung. Jadi denyutnya arteri itu terasa seirama dengan denyutnya jantung. Sedangkan vena, denyutnya itu tidak terasa, anak-anak. Oke, bisa dipahami ya perbedaan antara arteri dan vena? Pinter. Kemudian penyakit alat peredaran darah. Nah, alat peredaran darah itu kalau kita tidak menjaganya dengan baik akan terkena penyakit, anak-anak. Penyakit yang pertama itu adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kedua adalah tekanan darah rendah atau ya tekanan darah rendah, anak-anak, nggak ada kata lainnya. Yang ketiga adalah kanker darah atau leukemia. Yang keempat ada kurang darah, anemia. Yang kelima adalah penyempitan pembuluh darah atau bisa dinamakan jantung koroner. Dan yang keenam itu ada pelebaran pembuluh darah, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian yang kedua ada tekanan darah rendah. Gejalanya anak-anak bisa baca ya di sini. Kemudian penyebabnya itu adalah makanan berlemak, makanan bergaram, kemudian kurang OR atau kurang olahraga di sini, usia tua. Nah, untuk tekanan darah rendah itu gejalanya ini ya anak-anak bisa dibaca. Penyebabnya sama anak-anak, kurang OR atau kurang olahraga, kemudian makanan yang tidak bergizi. Selanjutnya ada kanker darah atau leukemia. Yang kedua adalah kurang darah atau anemia. Kanker darah di sini penyebabnya adalah kelebihan sel darah putih. Selain itu, kelainan sumsum tulang belakang. Nah, untuk kurang darah ini penyebabnya itu kurang gizi, kurang zat besi. Kurang zat besi ini hati, sayur-sayur hijau, kacang-kacangan. Jadi anak-anak harus suka makan sayur dan kacang-kacangan biar tidak kurang darah. Gejalanya bisa anak-anak baca ya. Kemudian ada penyempitan pembuluh darah atau jantung koroner. Kemudian pelebaran pembuluh darah. Nah, penyempitan pembuluh darah atau jantung koroner itu penyebabnya itu adalah timbunan lemak dalam pembuluh darah. Jadi anak-anak kalau makan makanan lemaknya berlebihan itu bisa menyebabkan jantung koroner. Yang keempat yaitu adalah pelebaran pembuluh darah. Pelebaran pembuluh darah di sini yaitu bisa ambeien atau wasir, itu biasanya berada di anus ya. Kemudian varises. Varises ini di kaki, di tangan yang kayak ada garis-garis itu dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari dari penyakit-penyakit pembuluh darah, kita bisa menjaga kesehatan alat peredaran darah kita, anak-anak. Dengan cara apa? Yang pertama adalah makan makanan bergizi. Kemudian yang kedua adalah olahraga yang teratur. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat adalah memelihara kebersihan tubuh dan lingkungan. Nah, jadi kita harus menerapkan hidup bersih anak-anak. Makan makanan bergizi, olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan agar alat peredaran darah kita menjadi sehat dan terhindar dari penyakit. Di sini ada kata-kata bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Baik anak-anak, tadi di akhir ada bacaan atau pesan tentang menjaga kesehatan bukan? Di akhir tadi yang Bapak bacakan, ya kan? Pesan atau bacaan yang di akhir tadi masuk ke dalam apa ya? Ada yang tahu tidak? Benar, siapa tadi yang jawab pantun? Hebat kalian. Yang belum tahu jawabannya, kalian juga hebat anak-anak Bapak.
Agar semua tahu anak-anak Bapak, yuk kita bersama pelajari tentang pantun. Baik, pantun. Apa sih itu pantun? Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Ciri-ciri pantun. Ciri-ciri yang pantun yang pertama itu adalah tiap bait terdiri 4 baris. Yang kedua, 8-12 suku kata tiap barisnya. Jadi, setiap barisnya itu terdiri dari 8-12 suku kata. Yang ketiga adalah memiliki sampiran dan isi. Dan yang keempat adalah berrima AB, AB. Jenis-jenis pantun. Nah, di sini jenis-jenis pantun ada 6 anak-anak yang Bapak tampilkan ya. Yaitu yang pertama adalah pantun nasihat. Yang kedua ada pantun jenaka. Yang ketiga ada pantun agama. Yang keempat ada pantun teka-teki. Yang kelima ada pantun berkasih-kasihan. Dan yang keenam pantun anak-anak. Di sini Bapak punya contoh anak-anak. Punya contoh dari jenis-jenis pantun yang dari 6 tadi ya. Yang pertama ada pantun jenaka. Bisa anak baca ya, bisa anak-anak baca pantun jenaka itu bagaimana. Oke, yang kedua ada pantun nasihat. Nah, pantun nasihat itu seperti apa Pak? Nih, bisa dibaca ya anak-anak. Ini pantun nasihat. Yang ketiga ada pantun agama. Ini jenis pantun agama, bisa anak-anak baca sendiri. Oke, lanjut. Yang keempat ada pantun teka-teki. Nah, pantun teka-teki ini sangat seru anak-anak. Bapak bacakan ya, coba anak-anak tebak. Mencari ikan di tengah kali, memakai umpan berupa cacing. Badannya sangat luas sekali. Banyaknya bulu di tidak berdaging. Banyaknya bulunya tidak berdaging. Ayo apa? Badannya sangat luas sekali, banyak bulunya, tapi tidak berdaging. Apa? Tidak bisa menjawab? Nah, jawabannya adalah karpet. Nah, itu pantun teka-teki anak-anak. Selanjutnya, ada pantun berkasih-kasihan. Nah, pantun berkasih-kasihan ini untuk yang kakak-kakak atau yang tingkat dewasa. Yang mulai pacaran ya gitu ya. Kalau anak-anak jangan dulu ya. Ini untuk yang dewasa atau sudah remaja. Bapak kasih contoh seperti ini ya, bisa dibaca. Dan yang terakhir yaitu adalah pantun anak-anak. Nah, ini cocok buat anak-anak, yaitu pantun anak-anak. Bisa dibaca. Ini, kue lapis enak dimakan, baru dibeli dari pasar. Masa kecil jangan sia-siakan, pergunakan untuk giat belajar. Nah, ini pantun anak-anak. Sudah paham? Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Hebat anak-anak Bapak sudah paham. Dapat 2 jempol dari Bapak. Kalau sudah paham, Bapak mau bertanya. Tadi kita belajar tentang apa saja? Benar, kita tadi belajar tentang IPA. Benar, bahasa Indonesia. IPA tadi tentang apa? Peredaran darah, betul. Jantung, betul. Apalagi? Oh ya, pantun. Tentang ciri-ciri pantun, arti pantun, dan jenis-jenis pantun. Pinter anak Bapak. Sebelum Bapak akhiri, pada pembelajaran hari ini, Bapak ingatkan jangan lupa kerjakan LKPD dan soal evaluasi yang sudah Bapak bagikan. Kemudian, jangan lupa untuk diupload atau diunggah di Google Form yang Bapak bagikan ya. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, tadi di awal kita sudah berdoa ya, mengawali pembelajaran berdoa. Dan diakhiri dengan berdoa juga.
Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan, jangan lupa terapkan 3M. Ada yang masih ingat? Betul. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Anak-anak tetap sehat ya di rumah, meskipun belajar dari rumah. Kalau mengumpulkan tugas di sekolah, jangan lupa gunakan masker. Terima kasih, Bapak akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semoga ketemu lagi di pembelajaran berikutnya bersama Pak Aldo. Dadah.